Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Salsabila, NPM A1 A019016, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3A, Universitas Bengkulu. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi serta penjelasan mengenai bahan ajar serta materi pembelajaran, yang mana materi pembelajaran ini akan diberikan kepada peserta didik oleh para tenaga pendidik. Dan juga bahan ajar ini sendiri merupakan sesuatu yang harus dikuasai oleh para pendidik maupun para calon seorang guru ataupun bagi seseorang yang berkecimpungan di dunia pendidikan, agar nantinya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, agar materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik itu tepat sasaran dan sesuai. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bahan ajar serta pembelajaran. Masalah penting yang sering dihadapi oleh guru dalam kegiatan pembelajaran adalah memilih bahan ajar yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena kurikulum atau silabus serta materi ajar hanya dituliskan secara garis besar saja. Sehingga untuk menjabarkannya secara mendetail adalah merupakan tugas seorang guru. Dan di tahap inilah kadang-kadang guru merasa kesulitan untuk membuat atau mendapatkan bahan ajar yang tepat. Tentu saja sebelum membuat materi ajar, seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari bahan ajar tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Adapun jenis-jenis bahan ajar seperti bahan cetak printed, di antaranya buku dan modul, kemudian bahan ajar dengar atau audio, bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, dan bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching materials. Adapun macam-macam bahan ajar serta sumbernya itulah yang akan kita dapatkan ketika membaca buku. Bagi seorang guru ataupun calon guru, ataupun bagi seseorang yang berkecimpung di dunia pengajaran serta pendidikan, sangatlah penting untuk membaca buku sebagai referensi mereka ketika melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu serta pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Adapun salah satu pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh Gaffney pada tahun 1977, yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Lebih lanjut lagi, Gaffney 1985 mengemukakan teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar. Situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa
untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Adapun materi pembelajaran atau instructional materi adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diberikan. Kemudian materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang perlu untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran serta untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga disusun secara sistematis untuk menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Adapun prinsip penentuan materi pelajaran, yakni materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kegiatan belajar mengajar, sehingga harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran di antara lain yaitu relevansi atau kesesuaian. Materi pembelajaran relevan dengan tujuan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalkan, jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan pun harus berupa fakta, bukan konsep ataupun prinsip ataupun jenis materi yang lainnya. Kemudian konsistensi atau keajegan. Materi pembelajaran konsisten dengan tujuan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalkan jika kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik ada 2 macam, maka materi yang diajarkan oleh pendidik pun harus meliputi 2 macam tersebut. Kemudian adequacy atau kecukupan. Materi pembelajaran yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum. Kemudian adapun pertimbangan materi pembelajaran. Selain prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran, dalam pengembangan materi belajar, guru harus mampu mengidentifikasikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu kompetensi peserta didik meliputi potensi intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan potensi vokasional. Kemudian relevansi dan karakteristik daerah. Setelah itu, relevansi kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan. Kemudian tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian kebermanfaatan bagi peserta didik. Kemudian struktur keilmuan yang sesuai dengan materi pembelajaran suatu ilmu. Kemudian aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu alokasi waktu. Jadi, pada dasarnya, teruntuk kita para guru, teruntuk kita para calon guru, dan teruntuk kita yang berkecimpungan di dunia pendidikan,
apabila nanti kita akan melakukan pembelajaran kepada siswa-siswi kita, maka jadikanlah kurikulum itu sebagai acuan. Jadikanlah kurikulum itu sebagai pedoman, yang mana dengan adanya kurikulum, maka kita bisa memberikan materi pembelajaran kepada siswa-siswi kita itu dengan sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan. Dan juga teruntuk kita para guru, teruntuk kita para calon guru, dan teruntuk kita bagi kita yang berkecimpungan di dunia pendidikan, kita harus mengerti, harus memahami setiap karakter individu yang dimiliki oleh anak. Karena pada dasarnya masing-masing anak itu memiliki kemampuan, memiliki karakter, serta memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi kita harus benar-benar memahami hal tersebut agar kita dapat melangsungkan pembelajaran itu sebagaimana mestinya. Dan juga kenapa kita harus berpacu kepada kurikulum? Agar terciptanya serta terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Yang mana tujuan pendidikan nasional itu yakni menjadikan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang cerdas, manusia yang demokratis, manusia yang kreatif serta inovatif, serta manusia yang bertanggung jawab. Apalagi pada era zaman sekarang, teruntuk kita guru, teruntuk kita calon guru, dan juga teruntuk kita yang berkecimpungan di dunia pendidikan serta pengajaran, maka perlu sekali kita menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kenapa kita sebagai guru harus memahami serta menguasai teknologi? Karena ketika memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita tidak akan menciptakan suasana yang bosan. Siswa-siswi kita juga akan dapat mudah memahami apabila kita mampu mengembangkan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Jadi untuk itu, kita seorang guru juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan juga harus menguasai teknologi. Mungkin demikianlah materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.